Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 1806, Bayangan dalam Kesusahan. Melihat seorang suci benar-benar jatuh dari langit, para ksatria yang mendekat membeku dan mengalihkan pandangan karena malu, atau lebih tepatnya, mereka mencoba. Namun, mereka terlalu terpesona oleh penampilan Nev. Dengan sayap putihnya yang indah, rambut peraknya yang acak-acakan, dan bentuk tubuhnya yang sempurna, dia tampak sangat memukau. Seolah-olah dewa surgawi tiba-tiba turun ke dunia fana, meneranginya dengan cahayanya yang murni. Selain itu, dia tidak mengenakan pakaian elegan atau baju besi mengilap seperti biasanya. Sebaliknya, dia mengenakan pakaian sederhana yang terbuat dari kain putih lembut, yang tampak seperti pakaian santai, dan membentuk lekuk tubuhnya yang anggun dengan baik. Mungkin terlalu baik. Tiba-tiba, Sunni merasakan dorongan yang kuat untuk berjalan di depan Nevis dan melindunginya dari tatapan mereka. Apa yang kalian lihat, bajingan? Agar adil, tidak ada yang mesum dalam tatapan mereka. Sebaliknya, para ksatria anehnya terjebak antara rasa malu, kagum, dan sedikit penghinaan yang ditujukan pada Sunni. Itu pemandangan yang lucu. Apa yang terjadi di sini? Suara Nev dingin, dan ekspresinya tegas. Percikan putih menari-nari di mata abu-abunya yang tajam. Para ksatria menggigil, seketika kehilangan dendam mereka. Tidak ada apa-apa, Lady Nevis. Kami minta maaf atas kekasaran kami. Tolong jangan pedulikan kami. Dia mengerutkan kening. Jika tidak ada yang terjadi, maka saya sarankan Anda untuk pergi saja. Suaranya tenang, tetapi para ksatria yang berpengalaman tiba-tiba menjadi pucat. Sesaat kemudian, mereka menghilang, sungguh menakjubkan. Keterampilan para prajurit ini benar-benar hebat, jika Sunni tidak tahu lebih baik. Dia akan mengira mereka tertiup angin. Sungguh teknik gerakan yang hebat. Para ksatria keberanian dikenal karena kegigihan mereka dalam pertempuran. Tetapi tampaknya mereka juga tahu satu atau dua hal tentang cara mundur. Sementara dia mempertimbangkan untuk mengagumi penarikan cepat mereka, Nevis mendengus pelan dan menoleh kepadanya. Ekspresi menghinanya langsung menghilang, digantikan oleh ekspresi khawatir yang samar. Dia bertahan sejenak. Maaf, kamu baik-baik saja? Sunni tak dapat menahan diri untuk menatapnya dalam-dalam, memperhatikan setiap detail kecilnya. Akhirnya, dia mengingat dirinya sendiri dan menjawab dengan nada agak tertahan, iya. Aku baik-baik saja. Lalu, dia memiringkan kepalanya sedikit, melirik siluet Pulau Gading di kejauhan, lalu kembali menatap Nevis. Maafkan saya, Lady Nevis. Tetapi apakah Anda baru saja melompat turun setelah menyadari saya dalam masalah? Dia tidak langsung menyimpulkan semuanya, tetapi sekarang setelah dia mengamatinya lebih dekat. Ada beberapa detail aneh. Pakaiannya yang nyaman, rambutnya yang tidak terurus, dan sedikit tanda-tanda kegelisahan jauh dari gambaran tenang yang biasanya ditunjukkan Nevis kepada publik. Jadi tidak sulit untuk menduga bahwa kemunculan ini tidak direncanakan. Nevis terdiam sejenak, melirik ke arah dirinya sendiri, lalu dengan canggung menyibakkan sejumput rambutnya ke belakang, dan menaruhnya di belakang telinganya. Sunni bersumpah bahwa wajahnya sedikit tersipu. Baiklah, kebetulan aku sedang senggang saat Cassie memberitahuku bahwa ada sesuatu yang terjadi. Jadi, disinilah aku. Dia mengamati wajahnya untuk memastikan semuanya baik-baik saja, lalu menatap bungkusan di tangannya dengan bingung. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi? Dia hanya memberitahuku bahwa kamu dibawa ke benteng utama. Ekspresinya mengeras. Apakah ada yang mengganggumu?
Apakah itu saudara perempuanku? Apa yang dia katakan? Sunni terdiam beberapa saat, tidak tahu bagaimana menjawab. Akhirnya, dia tersenyum meyakinkannya. Oh, tidak seperti itu. Tidak ada yang menggangguku. Aku memang dipanggil oleh Putri Morgan, tetapi untuk alasan yang berbeda. Itu, aku tidak yakin bagaimana mengatakannya. Kerutan di dahi Nev semakin dalam. Alasan lain, katamu? Alasan apa itu? Sunni terbatuk. Beginilah. Dia mengangkatku menjadi seorang ksatria keberanian. Dia tidak tahu apa yang diharapkan Nevis untuk didengar, tetapi itu jelas bukan ini. Untuk sesaat, dia tampak terkejut. Apa? Dia tersenyum tak berdaya. Begitulah yang kukatakan. Aku diberi gelar ksatria dan jabatan komandan ksatria dari Arden Wardens. Arden Wardens adalah sekelompok sukarelawan yang melakukan pelayanan masyarakat, terutama merawat orang tua. Aku diberitahu bahwa satu-satunya tanggung jawabku adalah menjaga gengsi keluarga kerajaan, apapun artinya. Nevis menatapnya sebentar, lalu mendesah dan menutupi wajahnya dengan tangan. Setelah beberapa saat hening, dia berkata dengan nada datar, "Maafkan saya. Ini salah saya, mereka mungkin tidak senang saya berkencan dengan pria yang tidak punya latar belakang. Saya sudah menduga akan ada penolakan, tapi siapa sangka Morgan akan begitu akomodatif." Sunni berkedip beberapa kali. Jadi itu karena latar belakangku yang rendah. Begitu ya? Dia menurunkan tangannya dan menatapnya dengan ekspresi terkejut. Tidak. Aku tidak bermaksud seperti itu. Sunni tersenyum. Aku tahu, kau bukan orang yang sombong. Kalau boleh jujur, di antara kita berdua, aku mungkin lebih fanatik. Aku sebenarnya punya prasangka buruk terhadap klan Legasi. Meskipun, mungkin agak kurang ajar bagiku, mengakui hal seperti itu saat mencoba mendekati putri dari klan agung. Baiklah. Apa yang bisa kulakukan? Itu hanya menunjukkan bagaimana kurangnya silsilah mengakibatkan kurangnya akal sehat dan kesopanan. Mendengar nada bicaranya yang riang, Nevis sedikit rileks. Dia terdiam sebentar, lalu membalas senyumannya dengan senyumannya yang ragu-ragu. Kalau begitu, aku berterima kasih karena kau bersedia mengesampingkan prasangka burukmu dan memberi kesempatan pada putri ini. Kau adalah orang yang berpikiran luas dan mengagumkan, Master Sunless. Dia tertawa. Tidak seorang pun pernah menuduhku berpikiran terbuka sebelumnya. Hanya saja aku harus menjadi gila jika membiarkan kepicikanku menghalangiku untuk bertemu denganmu, Lady Nevis. Lalu, dia tiba-tiba membeku. Benar, bukankah mereka seharusnya pergi berkencan dalam beberapa hari? Bertemu dengannya hari ini, jadinya agak canggung. Apa yang harus dia lakukan? Berpura-pura tidak membuat rencana? Atau mencoba merayunya sekarang? Melihat kebingungannya, Nevis bertanya, "Ada apa?" Sunni ragu-ragu sejenak. Tidak apa-apa. Hanya saja, sejujurnya, aku banyak memikirkan kencan kita. Bahkan terus-menerus. Aku sangat menantikannya sehingga bertemu denganmu tiba-tiba membuatku sedikit terkejut. Aku tahu kau sangat sibuk, Lady Nevis. Jadi, aku akan menemuimu beberapa hari lagi? Dia menatapnya tanpa suara selama beberapa saat. Lalu, dia tersenyum halus. Sebenarnya aku tidak sesibuk itu. Bagaimana kalau kita selesaikan hari ini saja? Budak Bayangan bab 1807, mimpi menjadi kenyataan. Mereka berpisah segera setelah itu. Untuk sesaat, Sunni mungkin tidak tahu banyak tentang wanita, tetapi dia cukup tahu untuk tidak langsung mencoba mengajak Nevis berkencan. Bagaimanapun, wanita punya ritual dan tata krama yang misterius,
jika dia mengajaknya kemanapun tanpa memberinya kesempatan untuk membersihkan diri dan mengganti pakaian santainya dengan sesuatu yang lebih. Dia akan dicemooh seluruh wanita. Memang, pakaian tipisnya itu sudah cukup bagus. Meskipun tidak terlalu tipis, pakaian itu berhasil menonjolkan setiap pikiran yang murni. Bagaimanapun, perpisahan singkat itu juga menguntungkannya. Sementara Nevis kembali ke Pulau Gading untuk bersiap-siap, Sunny bergegas mengatur beberapa hal. Sekitar 1 jam kemudian, dia sudah menunggu di dermaga tepi sungai, memegang keranjang piknik yang sudah dikenalnya di satu tangan. Beruntunglah ada 2 mayat yang siap sedia di bastion. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa mempersiapkan diri tepat waktu. Dia tidak hanya harus membuat persiapan, tetapi dia juga harus segera menyiapkan hidangan lezat untuk liburan romantis. 1 mayat telah berlarian di sekitar dan di luar kota, sementara yang lain sibuk di dapur. Untungnya, dia berhasil menyelesaikan semuanya tepat waktu. Sambil menahan sedikit rasa gugup, Sunny tak kuasa menahan diri untuk tidak menatap siluet anggun Menara Gading yang melayang di antara awan. Ia hampir berharap melihat sosok cantik turun dari langit dalam balutan cahaya matahari. Tetapi karena lokasi tempat mereka telah mengatur pertemuan, Nevis memutuskan untuk tidak terlalu mencolok. Jika Changing Star benar-benar mendarat di jalan yang ramai dengan segala kemegahannya, keributan yang disebabkan oleh kedatangannya pasti tidak kecil. Oleh karena itu, dia hanya berjalan menghampirinya seperti orang normal, muncul dari sebuah gang. Tentu saja, masih ada reaksi besar. Seorang Sein bukanlah seseorang yang bisa diabaikan. Dan Nevis bukan sembarang Sein. Mengenakan gaun musim panas putih sederhana dan tanpa perhiasan, dia tetap memukau. Orang yang lewat tidak dapat menahan diri untuk tidak bereaksi terhadap kecantikannya, dan banyak kepala tanpa sadar menoleh. Sunny merasakan jantungnya berdebar kencang, mengetahui bahwa hari ini, kecantikan itu hanya untuknya. Saat dia mendekat dengan senyum tipis, dia mendengar dering yang pelan dan merdu. Dia tidak banyak bercerita tentang tujuan kencan mereka, tetapi dia memberitahu bahwa itu ada hubungannya dengan air, jadi, Nevis memanggil sepasang gelang kaki perak yang sudah dikenalnya. Yang merupakan memori yang telah dia gunakan di sungai besar untuk membantunya bergerak di air. Sunny tidak dapat menahan senyum ketika melihatnya. Nevis berjalan mendekat, berhenti di dekatnya, dan bertanya dengan nada ringan, "Jadi, Master Sunless, kemana Anda akan membawa saya?" Dia ragu-ragu sejenak. Di luar sana, di dunia nyata, saat itu musim dingin, dan hawa dingin yang menusuk menghantui jalanan yang bersalju. Namun, di sini, di Bastion, saat itu masih musim panas. Seluruh kota bermandikan panas yang membara. Orang-orang mencari tempat berteduh dari terik matahari di tempat teduh dan mendambakan minuman dingin. Tentu saja, sebagai orang suci, Sunny dan Nevis dapat mengabaikan cuaca yang panas. Tetapi itu tidak berarti bahwa mereka tidak akan menikmati sensasi menyegarkan yang menyejukkan tubuh mereka. Dia tersenyum. Ke pantai. Nevis memiringkan kepalanya sedikit. Pantai. Sunny mengangguk. Mungkin kedengarannya agak konyol, tapi sebenarnya, saya selalu bermimpi pergi ke pantai. Hanya saja tidak ada pantai di tempat saya dibesarkan. Sebenarnya, saya tidak sepenuhnya yakin apakah masih ada pantai di dunia nyata. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan sambil tersenyum. Tetapi saya telah mengetahui bahwa sebenarnya ada satu yang tidak jauh dari Bastion. Jadi, apakah Anda bersedia mewujudkan impian saya, Lady Nevis? Dia menatapnya dengan sedikit kegembiraan. Bagaimana mungkin aku berani menolak? Aku ingat kau pernah mengatakan padaku bahwa kau sudah menyerah untuk bermimpi. Untungnya,
Kau tampaknya telah menemukan satu, jadi aku akan dengan senang hati membantumu mewujudkannya. Sudut mulut Neve terangkat ke atas, dan dia menambahkan dengan nada menggoda, namun, apakah Anda yakin tidak ingin melihat saya mengenakan baju renang saja, Tuan Sunles? Dia menatapnya dengan serius. Aku berjanji aku tidak hanya ingin melihatmu mengenakan baju renang. Nada bicaranya sungguh-sungguh, tetapi ada aksen halus pada kata hanya. Dia tertawa. Kalau begitu, bagaimana kita bisa sampai ke pantai ini? Sunni menawarkan tangannya. Ikuti aku. Begitu dia melingkarkan lengannya di pinggang pria itu, dia membimbingnya ke dermaga. Ada beberapa sungai yang mengalir ke Mirror Lake, dan satu sungai yang menjadi sumber airnya. Sungai itu jauh lebih sederhana daripada River of Tears yang mengalir melalui seluruh Song Domain, tetapi masih dalam dan penuh. Tujuannya juga sama, mengalir ke selatan, menuju Stormsea. Bastion terletak jauh di selatan dan lebih dekat ke Stormsea daripada Ravenheart, jadi sungainya tidak terlalu panjang. Sungai itu bisa sangat berbahaya karena alasan yang sama. Monster laut yang kuat terkadang memasuki muara dan berenang jauh ke hulu, tertarik oleh bau jiwa manusia. Namun, mereka tidak pernah mencapai Mirror Lake, karena benteng klan Dagonet berdiri di antara bastion dan laut. Para monster dari kedalaman laut selalu mati saat mencoba menerobos benteng sungai. Meskipun demikian, panjang sungai antara bastion dan benteng itu tidak sepenuhnya aman. Namun Sunni menilai bahwa tidak ada apapun di wilayah Dream Realm yang jinak ini yang dapat mengancam dirinya dan Nevis secara serius. Sangat sedikit hal di luar sana yang dapat mengancamnya. Yang ia pedulikan adalah ada pantai liar tak jauh di hilir sungai. Pantai itu indah, damai, dan terpencil, tempat yang sempurna untuk berkencan di hari musim panas yang terik. Kesanalah dia ingin membawa Neve. Ada beberapa kapal panjang kayu yang diikat di dermaga, haluannya diukir menyerupai naga dan ular. Drakar ini milik klan Dagonet, dan digunakan untuk berpatroli di sungai dan menjaga kapal dagang yang datang dari Stormsea. Ada juga beberapa tongkang yang dimaksudkan untuk mengirimkan perbekalan ke benteng sungai dan kota yang tumbuh di sekitarnya. Yang paling penting, ada banyak perahu sungai kecil. Terima kasih, Alko. Sunni menuntun Nevis ke salah satu perahu, yang telah disewanya dari pemiliknya sebelumnya. Perahu itu cukup besar untuk memuat 2 orang dan sedikit muatan, dengan sepasang dayung di buritan. Dia memandangnya dengan rasa ingin tahu. Apakah kita akan berlayar menyusuri sungai? Sunni ragu sejenak. Lalu tersenyum tak berdaya. Yah, lebih seperti mendayung di sungai. Oh, tentu saja aku yang memegang dayung. Kenapa, kau tidak menyukainya? Haruskah aku membunuh Aiko? Sedikit saja. Nevis memandang perahu itu, lalu ke sungai, dan akhirnya kembali menatapnya. Akhirnya, dia tersenyum. Tidak, aku menyukainya. Sunni menghela napas lega. Aiko bisa hidup. Haruskah aku memberinya kenaikan gaji? Budak Bayangan bab 1808, turun ke sungai. Sunni memegang tangan Neve untuk membantunya melangkah ke dalam perahu, lalu melepaskannya, mendorongnya menjauh dari tempat tidur, dan melompat ke dalam dengan lincah. Gerakannya begitu ringan sehingga perahu tidak bergoyang sama sekali. Nevis duduk di bangku di depan, sementara dia duduk di bangku di belakang. Mereka saling berhadapan, hanya dengan keranjang piknik di antara mereka. Ia mengambil dayung dan menggerakkannya dengan lembut, mengarahkan perahu ke tengah sungai. Perahu itu mengapung dengan lancar, membelah air dengan suara yang menyenangkan. Jalan-jalan bastion yang ramai merayap melewati mereka, dengan banyak pemandangan menarik untuk dilihat. Semakin jauh dari pantai mereka bergerak, semakin sepi suasana,
hingga hiruk-pikuk kota berubah menjadi dengungan yang tenang. Sunyi tidak melihat ke sekeliling. Ia melihat ke arah Nevis, dan sebaliknya, Sunyi juga melihat ke arah Nevis. Keduanya tersenyum. Nevis mencondongkan tubuhnya ke samping dan menurunkan tangannya ke dalam air. Melihat jari-jarinya menyentuh permukaan air, dia mendesah dalam-dalam, lalu memejamkan mata sejenak. Raut wajahnya tampak rileks. Betapa damainya. Mendengarnya mengatakan itu membuatnya senang. Sunyi memperluas indera bayangannya ke segala arah. Jadi dia tahu bahwa tidak ada makhluk mimpi buruk yang bersembunyi di bawah air. Dia tidak merusak suasana dengan menyuruhnya untuk berhati-hati. Sebaliknya, dia memanfaatkan beberapa saat Sunyi memejamkan mata untuk menatapnya dengan keinginan yang tak tergoyahkan. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya dan berkonsentrasi pada dayungnya. Setelah beberapa saat, Nevis menatapnya dengan senyum tipis. Kota itu sudah berada di belakang mereka saat itu, tidak ada perahu lain di sungai, dan tidak ada kapal yang terlihat. Satu-satunya suara yang memecah kesunyian adalah gemerisik air dan percikan lembut yang dihasilkan oleh dayung. Dia mencondongkan tubuhnya sedikit dan bertanya dengan nada santai, "Apakah kamu tidak akan lelah mendayung?" Sunyi terkekeh. Jelas itu pertanyaan yang diajukan demi bersikap sopan. Dia seharusnya menjadi seorang master, bagaimanapun juga, menuntun perahu kecil menyusuri sungai tidak akan membuatnya lelah. Dia bisa saja menggunakan kekuatan yang sesuai untuk seorang ascendet dan membuat perahu itu melayang dengan kecepatan tinggi untuk memaksakan diri. Tetapi dayungnya mungkin akan meledak menjadi serpihan. Itu sama sekali tidak menyenangkan. Oh, mungkin aku tidak terlihat seperti itu, tapi sebenarnya aku cukup kuat. Dia melepaskan salah satu dayung sejenak dan menunjukkan tangannya. Tanganku ini dapat menghancurkan gunung. Nevis tertawa. Aku yakin. Tetap saja. Aku merasa bersalah melihatmu mengerjakan semua pekerjaan itu. Sunyi terdiam sejenak. Kemudian, senyumnya berubah sedikit berani. Kalau begitu, mengapa kamu tidak datang ke sini dan membantuku? Ia menatapnya, lalu bangkit sambil tersenyum dan pindah ke bangku belakang. Sunyi bergeser ke samping untuk memberinya ruang. Beberapa saat kemudian, mereka duduk berdampingan. Masing-masing memegang satu dayung. Bangku itu tidak cukup lebar untuk memuat dua orang, jadi tubuh mereka saling menempel erat. Angin sepoi-sepoi yang sejuk membelai mereka dengan lembut, dan matahari terpantul indah dari permukaan air. Sungai itu damai dan tenang. Sunyi bisa merasakan panas tubuhnya melalui pakaiannya, dan dia pasti bisa merasakan tubuhnya. Dia menarik napas dalam-dalam. Mendayung perahu dengan cara ini agak sulit. Dayung harus bergerak secara bersamaan dan dengan kekuatan yang sama. Jika tidak, perahu kecil itu akan berputar ke arah pantai atau berputar di tempat. Namun Sunyi dan Nevis dengan mudah menemukan ritme yang nyaman. Mereka benar-benar selaras, dayung naik dan turun bersamaan, dan perahu tetap lurus sempurna. Namun, perahu itu sedikit bergoyang. Dan karena mereka sangat dekat, masing-masing memegang dayung dengan satu tangan, menjaga keseimbangan menjadi sedikit membosankan. Sunyi menggerakkan lengannya yang bebas dan melingkarkannya di pinggang Nev, menahannya dengan kuat. Ia meliriknya sambil tersenyum, lalu melakukan hal yang sama. Begitu saja, mereka tetap diam sejenak, mendayung dengan harmonis sambil menikmati semilir angin, ketenangan sungai, dan kehangatan masing-masing. Keheningan di antara mereka tidak canggung atau tegang. Sebaliknya, keheningan itu terasa nyaman dan menenangkan pikiran mereka yang lelah. Setelah beberapa saat, Nevis menatapnya dan bertanya, "Apa yang sedang kamu pikirkan?" Sunyi terdiam sejenak,
lalu mengangkat bahu sedikit. Hanya, hidup, kurasa. Betapa terkadang hidup penuh kesedihan, dan terkadang penuh kegembiraan. Dia mengamati wajahnya dengan saksama, lalu berbalik untuk menikmati pemandangan sungai. Menarik. Hidupku sangat berbeda, menurutku. Kadang-kadang aku merasa puas, dan di lain waktu aku merasa kesal. Namun, aku tidak terlalu merasakan kegembiraan atau kesedihan. Sebagian besar, aku hanya fokus. Sebenarnya, aku merasa sedikit bersalah jika aku terlalu bahagia atau terlalu sedih. Itu membuatku merasa bahwa aku telah membiarkan diriku teralihkan. Dia menatapnya dengan rasa ingin tahu. Begitulah Nevis. Dia hidup untuk mencapai tujuannya, yang tidak berarti dia sengsara. Itu hanya berarti bahwa pikirannya disibukkan dengan hal-hal praktis, dan dia kebanyakan memperoleh kepuasan dan ketidakpuasan dari tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan aspirasinya. Itu adalah cara yang tepat untuk menjalani hidup. Tetap saja, Sunny merasa bahwa dia terlalu keras pada dirinya sendiri. Dia ragu-ragu sejenak. Benarkah? Lalu, kapan terakhir kali kamu merasa senang? Dan kapan terakhir kali kamu merasa sedih? Nevis menatap sungai sambil tersenyum tipis. Dia terdiam beberapa saat, lalu menjawab dengan nada santai, "Saya tidak begitu ingat." Sunny terus menatapnya, tidak mengatakan apapun. Apakah karena hal itu tidak penting baginya, sehingga dia lupa? Atau karena suka dan dukanya semuanya terhubung padanya? Dia memeluknya lebih erat. Merasakannya, dia berbalik menghadapnya dan tersenyum. "Bagaimana denganmu?" Sunny berkedip beberapa kali dan menjawab dengan jujur, "Wah, saya sangat gembira saat ini." Mendengar Nev tertawa, dia tersenyum cerah. "Soal kesedihan, saya harus membuang setumpuk stroberi karena akhir-akhir ini jumlah pelanggan di kafe terlalu sedikit." "Itu sungguh menyedihkan." Tawanya semakin keras. Itu juga membuatnya senang. Setelah beberapa saat, Nevis menatapnya, terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan nada netral, "Ini benar-benar ide yang bagus. Saya punya sedikit pengalaman dengan perahu, loh." Tentu saja Sunny tahu. Dari perahu yang ia buat dari tulang-tulang iblis untuk menyeberangi laut gelap hingga Kendi Anangke, mereka berdua telah berbagi banyak momen mengharukan saat bergoyang di atas air. Nevis mendesah. "Saya pernah berlayar di sungai besar bersama orang yang saya sayangi. Orang itu sudah tiada, tetapi rasa sayang itu tetap ada. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali memeluknya erat-erat." Sunny tahu bahwa yang dibicarakannya adalah Anangke. Namun, meskipun ia tidak dapat mengingatnya, kata-kata ini juga menggambarkan mereka berdua. Sambil menatap ke depan, dia tersenyum dan berkata, "Maka, ada baiknya untuk menempa kenangan baru, untuk mengingatnya dengan penuh kasih sayang juga, suatu hari nanti di masa depan." Akhirnya, pantai yang ingin ia kunjungi pun terlihat. Saat itu, sambil menikmati kehangatannya, Sunny merasa sedikit menyesal telah melakukan hal itu. Budak Bayangan bab 1809, Kencan Pantai. Bastion dulunya dikelilingi oleh hutan lebat yang luas. Sayangnya, seluruh hutan itu telah berubah menjadi satu kekejian raksasa yang mengerikan. Titan jatuh yang memiliki kekuatan yang sangat besar dan vitalitas yang hampir tak ada habisnya. Knight of Valor telah bangkit menjadi salah satu pasukan paling mematikan di antara para pembawa mantra mimpi buruk sebelumnya. Tepatnya karena para prajurit klan besar masa depan telah menghabiskan waktu puluhan tahun untuk melawan hutan raksasa dan keturunannya yang mengerikan. Tidak ada Master dan Saint saat itu. Namun, mereka berhasil memukul mundurnya dari tepi Danau Cermin. Meskipun demikian, Bastion masih dikepung oleh hutan yang lapar dari segala sisi,
Dan baru setelah generasi kedua Awaken tumbuh dewasa, situasi berubah. Salah satu putra pendiri klan Valor yang terkenal mengambil alih komando para Knight dan melancarkan perang yang kejam melawan Titan yang besar. Hari ini, semua orang tahu nama putra itu, karena ia telah menjadi Raja Pedang. Adapun hutan yang mengerikan itu, sudah lama hilang, terbakar habis, abunya bertebaran diterbangkan angin. Kota yang ramai dan padang-padang rumput yang subur kini membentang di tempat yang dulunya hutan yang sulit ditembus, menghalangi cahaya matahari dan menenggelamkan daratan dalam kegelapan. Namun, Sunny dan Nevis telah melakukan perjalanan cukup jauh ke hilir untuk meninggalkan daerah pemukiman. Kini, pohon-pohon tinggi memenuhi tepi pantai. Pohon-pohon ini jinak dan sama sekali tidak berbahaya, kecuali jika seseorang menggali akarnya atau mencoba menebangnya. Setidaknya ada tikungan sungai tidak terlalu jauh, dan pohon-pohon mundur sedikit di sepanjang lengkungannya, membentuk pantai yang terpencil. Daun-daun zamrud berdesir seperti lautan luas, dan sinar matahari terpancar dari langit biru jernih. Udara berkilauan karena panas yang menyengat. Jauh dari pantai, tanah ditutupi lumut dan rumput yang bergoyang, tetapi ada hamparan pasir keemasan yang luas di dekat air. Itu indah dan damai, seperti gambar dari buku. Sunny tersenyum ketika melihat pemandangan yang indah. Kita sudah sampai. Mereka berdua dengan hati-hati mengarahkan perahu ke tepi pantai. Nevis melompat turun ke pasir, melihat sekeliling, dan menarik napas dalam-dalam. Ia tampak tenang dan rileks, yang merupakan pemandangan langka. Sunny, setidaknya, tidak ingat kapan terakhir kali ia melihatnya dalam suasana hati yang begitu tenang. Mungkin tidak pernah. Sambil mengambil keranjang piknik, ia melompat ke pantai, lalu memegang haluan perahu dengan tangannya yang bebas dan menariknya ke darat seolah-olah tidak ada beban apapun. Kemudian, ia mengamati sekelilingnya dengan ekspresi penasaran. Bagus sekali. Cukuplah untuk mengatakan, Sunny tidak begitu suka basah hanya karena mantra itu tidak pernah melewatkan kesempatan untuk menjatuhkannya ke perairan terkutuk. Meskipun demikian, sekarang setelah ia berada di pantai sungguhan, gagasan untuk menghabiskan hari yang menyenangkan bermain di air dan berjemur di bawah sinar matahari sama sekali tidak tampak buruk. Terutama pada perusahaan saat ini. Nevis meliriknya dengan rasa ingin tahu. Nah, bagaimana menurutmu? Apakah ini semua yang kamu impikan? Sunny terkekeh. Tidak buruk juga, kurasa. Kita lihat saja nanti bagaimana keadaannya. Acara jalan-jalan mereka ini sepenuhnya spontan, dan mereka telah menghabiskan waktu yang cukup lama untuk sampai di sana. Tak perlu dikatakan, Sunny belum sempat makan sebelumnya karena dipanggil ke istana dan berlarian untuk mempersiapkan kencan, jadi, dia jadi lapar. Nevis kemungkinan besar sama. Ia menemukan tempat yang bagus di dekat air dan menaruh keranjang itu. Sunny membukanya, mengeluarkan selimut bersulam indah, meletakkannya di atas pasir, lalu memindahkan keranjang itu ke tengahnya. Melihat Nev, dia bertanya, apakah Anda ingin makan sesuatu, Lady Nevis? Dia mengamatinya beberapa saat, lalu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Sebenarnya, kurasa aku ingin menenangkan diri dulu. Dia mengangguk. Lalu, ekspresinya berubah sedikit. Sebelum Sunny sempat bereaksi, Nevis mundur selangkah dan menanggalkan gaunnya. Ia mengenakan pakaian renang putih di baliknya, tidak terlalu sopan dan tidak terlalu terbuka, menyembunyikan semua yang perlu disembunyikan dengan cukup baik untuk membangkitkan imajinasinya. Dia nyaris berhasil menahan diri untuk tidak menelan ludah. Kulitnya yang seputih pualam, rambutnya yang keperakan berkilau, matanya yang menawan, lekuk-lekuk tubuhnya yang lentur.
Banyak sekali yang harus dipelajarinya. Sosoknya ramping dan atletis, dengan perut rata dan otot yang terbentuk sempurna. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang menghabiskan sebagian besar waktunya dalam pertempuran atau berlatih pedang. Namun, tubuhnya tidak kasar dan tidak praktis. Sebaliknya, tubuhnya indah dan lembut dalam segala hal. Aku mungkin harus mengalihkan pandangan. Sunni berusaha keras untuk menjaga ketenangan mentalnya, mengetahui bahwa dia bisa merasakan intensitas kerinduannya. Perjuangannya hanya membuahkan hasil yang terbatas. Nevis terkekeh, lalu berbalik dan melangkah ke dalam air. Kemudian, dia menatapnya dari balik bahunya. "Apakah kamu datang?" Sunni ragu-ragu sejenak. Dia ingin, dan dia akan melakukannya, pada akhirnya, tetapi melakukan itu berarti tidak ada jalan kembali. Karena dia harus mengabaikan nebulous mantel untuk menyelam ke dalam air yang dingin. Mantel itu melindunginya dari mata-mata yang mengintip dan menekan kehadirannya. Begitu kehadirannya dilepaskan, Nevis akan mendapatkan ukuran kekuatannya yang lebih baik. Dia mungkin tidak langsung menyadari bahwa dia adalah seorang Sein, beberapa master juga memilikinya. Sunni sendiri telah memancarkan kehadiran halus sebagai seorang yang telah naik ke surga, misalnya. Ditambah lagi, 5 bayangannya berada sangat jauh, yang mana sangat mengurangi keganasan kehadirannya. Tetapi, tetap saja, Nevis akhirnya akan mampu menyadari kebenarannya. Dia belum siap membiarkan hal itu terjadi. Sunni tersenyum lebar. "Silakan dulu. Aku akan menyiapkan semuanya di sini dan segera bergabung denganmu." Dia mengamati wajahnya sejenak, lalu tersenyum dan berbalik. "Sesuai keinginanmu." Tanpa membuang waktu, Nevis menyelam ke dalam air yang dingin, menghindari panasnya musim panas dengan percikan air. Dia menjauh dari pantai dengan gerakan yang kuat, lalu berbalik dan terus berenang sambil menatap langit biru yang cerah. Tatapannya yang tenang penuh dengan kegembiraan. Budak Bayangan bab 1810, Hadiah yang Indah. Sunni terdiam beberapa saat, lalu menunduk dan berkonsentrasi menata meja. Namun, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik Nevis, yang sedang asyik bermain air. Tatapannya sedikit panas, tetapi dia mencoba mengendalikan emosinya sebaik mungkin, karena tahu bahwa Nevis mungkin merasakan sifat dan intensitas hasratnya. Dia yakin dia sudah melakukannya. Mungkin Nevis tidak keberatan. Sunni mendesah pelan. Indra bayangannya telah meluas hingga meliputi area yang luas, menjangkau jauh dan luas. Dari langit hingga dasar sungai, tidak ada yang bisa lolos darinya. Dia tahu bahwa Nev dapat mengatasi bahaya apapun yang bersembunyi di bawah air, tetapi dia tetap merasa protektif. Hari ini adalah hari liburnya, yang merupakan peristiwa yang sangat langka. Jadi, tidak ada yang boleh merusaknya. Beberapa kilometer jauhnya, seekor monster mengerikan bergerak diam-diam di tengah hutan. Namun, sebelum monster itu bisa melangkah lebih jauh, bayangan-bayangan tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Monster itu tidak punya waktu untuk bereaksi atau mengeluarkan raungan. Monster itu dengan cepat ditarik ke dalam kegelapan dan menghilang dari pandangan. Beberapa saat kemudian, aliran darah mengalir keluar dari bayangan-bayangan itu. Sunni menggelengkan kepalanya dengan nada mencela dan terus mengeluarkan camilan dari keranjang piknik. Ada berbagai macam hidangan yang bisa dipilih Nevis, yang paling disukainya di Brilliant Emporium. Ada juga angklok kecil dan ketel untuk menyeduh teh. Dia telah mempersiapkan diri dengan baik. Akhirnya, Nevis merasa cukup bersenang-senang dan berenang kembali ke pantai. Sunni berdiri di sana dengan tenang, menikmati angin sepoi-sepoi. Ia bangkit dari air,
menyisir rambutnya ke belakang dan menatapnya dengan senyum santai. Apakah kamu tidak kepanasan, Master Sunles? Sendirian di pantai sana? Dia ragu-ragu sejenak. Tidak juga. Aku sudah menyiapkan makanannya. Apakah kamu mau? Alih-alih menjawab, dia menatapnya sejenak, lalu menggerakkan tangannya tanpa tergesa-gesa. Detik berikutnya, Sunny terciprat air. Dia membeku. Apa yang baru saja terjadi? Otaknya menolak memproses informasi tersebut. Melihat ekspresi terkejutnya, Nevis tak kuasa menahan tawa. Tawanya yang merdu, begitu langka dan indah, tertiup angin, lalu ia menatapnya dengan sedikit senyum nakal. Nada bicaranya sedikit menggoda. Saya merasa sedikit tertipu. Sunny menatapnya diam-diam selama beberapa saat, lalu mendesah dalam dan menundukkan kepalanya. Kemudian, mantel nebula terurai menjadi bayangan. Seketika, hari musim panas terasa sedikit lebih dingin. Bayangan yang bersembunyi di bawah pepohonan menjadi lebih gelap dan pekat. Kegelapan itu, pada gilirannya, membuat sinar matahari tampak lebih tajam. Tanpa membuang waktu, Sunny menanggalkan pakaiannya. Ia mengenakan celana renang hitam sederhana di balik celananya. Menemukannya telah memberinya banyak masalah, sebenarnya, saat ia mempersiapkan diri untuk kencan itu. Segala hal lainnya baik-baik saja, tetapi sesuatu seperti itu biasanya diimpor dari dunia nyata. Jelas, Sunny harus berkeliling kota sedikit untuk mendapatkan sepasang sepatu yang cocok. Angin sepoi-sepoi membelai kulit telanjangnya, dan pada saat yang sama, Nevis menatapnya dengan intensitas aneh di mata abu-abunya yang tenang. Tubuh Sunny sama sekali tidak seperti yang diharapkan dari seorang penyihir yang gagah berani dan terpelajar. Tubuhnya lentur, tanpa sedikit pun lemak yang menutupi otot-ototnya yang ramping. Sosoknya tampak seperti sesuatu yang dipahat dari marmer oleh seorang pematung yang terpesona. Kulit porselennya yang sempurna membuat rambutnya yang hitam legam dan matanya yang gelap tampak lebih gelap, namun, yang paling mencolok dari semuanya adalah tato rumit berbentuk ular besar yang melingkari lengan dan tubuhnya. Kontras dengan kulitnya yang putih, tinta hitam itu seperti kegelapan murni. Setiap sisik oniks pada ular koling itu ditato dengan sangat jelas sehingga hampir tampak hidup. Sunny telah memanggil ular dari Godgrave untuk tujuan khusus. Namun, dia tidak berencana untuk mengungkapkannya dengan cara seperti itu. Ya, semua rencananya telah kacau sejak pagi ini. Nevis tampak sedikit terkejut mendengar desahan itu. Kamu punya tato. Sunny memandangi lengannya, lalu tersenyum senang. Itu yang aku lakukan. Saat dia menatapnya dalam-dalam, dia menyalurkan sedikit saripati ke otot-ototnya dan melompat tinggi ke udara. Lalu terjun ke dalam air seperti bola meriam, memastikan bahwa Nevis berada di zona cipratan. Detik berikutnya, dia disiram air dari kepala sampai kaki. Mata Nev sedikit melebar. Sambil tertawa, Sunny muncul ke permukaan dan kemudian berenang menjauh dari pantai. Kamu, kembali ke sini. Airnya sejuk dan jernih, membersihkan panas musim panas dari tubuhnya. Datang ke pantai. Memang benar-benar ide yang bagus. Mereka berdua bermain di air selama beberapa saat. Dengan gelang kaki peraknya, Nevis bagaikan putri duyung. Sunny menghabiskan sebagian besar waktunya menikmati pemandangan gerakan anggunnya di bawah air, sehingga ia mulai khawatir akan terlalu terganggu dan tidak sengaja tenggelam. Airnya sejuk dan bening sekali. Matahari yang tadinya tinggi di atas mereka dalam perjalanan menuju pantai, perlahan-lahan terbenam di cakrawala. Pada suatu saat, Sunny meninggalkan Nevis sendirian dan berenang jauh dari pantai, lalu menahan napas dan menyelam. Saat mencapai kedalaman sungai,
ia melihat apa yang dicarinya, makhluk mimpi buruk yang tampak seperti batu besar. Namun, begitu ia berenang mendekatinya, batu itu terbelah, memperlihatkan garis bergerigi. Kekejian itu seperti abalon raksasa, dan yang tampak seperti batu adalah cangkangnya. Sebelum makhluk itu dapat menelannya, Suni menghancurkan cangkang yang tidak dapat ditembus itu dengan tinjunya. Dan kemudian menghabiskan beberapa waktu untuk mencabik-cabik binatang sungai itu hingga hancur. Akhirnya, ia mengambil pecahan jiwa dari sisa-sisanya dan mendorong dirinya ke permukaan. Tak lama kemudian, dalam keadaan sangat lapar, Suni dan Nevis kembali ke pantai. Lelah, mereka berjalan ke arah selimut piknik dan duduk. Dia menatap makanan itu dengan mata berbinar. Namun, sebelum Nevis dapat memakan apapun, Suni mengulurkan tangan dan membuka telapak tangannya. Pecahan jiwa itu tergeletak di atasnya. Agak berbeda dari kristal kasar yang biasa, yang ini bulat sempurna dan mengilap, berkilauan dengan warna nacre yang indah. Nevis melihatnya dengan rasa ingin tahu. Apa ini? Suni tersenyum. Hanya sesuatu yang indah. Untukmu. Dia ragu-ragu sejenak, lalu mengambilnya dan mengamati mutiara yang berkilauan itu selama beberapa saat. Lalu, wajahnya berseri-seri dengan senyum yang cerah. Sambil mendekatkan mutiara itu ke wajahnya, Nevis menatap Suni dengan penuh penghargaan. Lalu, dia mendesah, "Tapi aku tidak punya hadiah untukmu." Sambil mendorong sepiring sandwich lebih dekat padanya, Suni tertawa. "Kamu di sini, itulah hadiah terbaik." Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.